Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minal mujahidin. Wa ba'd. Para pemirsa ikhwan fiddin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tazkirah mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam sebuah tema yang berbunyi perbedaan jenis kelamin dan kesamaan atau kesetaraan dalam meraih prestasi kebajikan. Perbedaan jenis kelamin dan kesetaraan dalam meraih prestasi kebajikan. Tadi di awal mengutip firman Allah, bisa dicek ulang, itu surah Al-Hujurat ya, ayat 13. Di situ Allah mengingatkan seluruh umat manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman, tentang asal-usul mereka, perkembangannya, lalu harus bagaimana di dalam upaya untuk meraih prestasi kebajikan itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sungguhnya kami menciptakan kamu itu dari jenis kelamin pria dan wanita, berawal dari Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan atau kami kembang biakan begitu, kamu sekalian menjadi syu'uban wa qabail, menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Untuk apa adanya keragaman perbedaan itu? Lita'arufu, untuk ta'aruf, saling kenal mengenal. Konotasinya saling mengenal sisi-sisi kebaikan yang dimiliki oleh keragaman suku dan bangsa itu. Kemudian ada satu tolok ukur yang diingatkan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling terhormat di antara kamu sekalian yang beragam suku, bangsa, jenis kelamin itu adalah atqakum. Siapa saja yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, ini dia kata kunci, taqwallah. Kemudian diingatkan, innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha meneliti. Sadaqallahul azim. Berangkat dari ayat ini, kemudian kita melihat bagaimana realisasinya di zaman Rasulullah SAW, sebutlah zaman Nabi istilahnya, diperbandingkan dengan zaman Kiwari, zaman sekarang ini. Nah, ini kalau kita hubungkan kepada firman Allah di ayat yang lain, itu jelas sekali, walaupun ada perbedaan jenis kelamin pria dan wanita, dan perbedaan jenis kelamin itu jelas ada manfaatnya. Tidak ada jenis kelamin ketiga, tidak ada itu. Yang ada itu zakar, unsa, laki-laki, perempuan, ya kan? Tidak ada kelas ketiga.
Kalau ada yang ketiga, ya kan? Nah itu ada penyimpangan itu. Orang katakan ada kelainan seks itu, ya kan? Nah itu sejenis penyakit yang perlu diobati. Tapi kenormalannya manusia itu ya pria, wanita, gitu kan? Nah, kedua belah jenis kelamin itu punya hak dan kewajiban yang setara, yang seimbang satu sama lain. Dari mulai kehidupan di rumah tangga, kehidupan tengah-tengah masyarakat, begitu ya. Dengan tuntunan operasional yang sangat jelas di zaman Rasulullah SAW. Nah, coba kita hubungkan. Ada satu firman Allah lagi di surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 70 di situ. Allah berfirman di situ, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awla'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalat wa yutuna zakat wa yuti'ullaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah ila akhir ayat. Orang-orang yang beriman, pria dan wanita, ba'duhum awla'u ba'd, satu sama lain saling bantu-membantu, saling menopang. Ini bisa berangkat mulai dari kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri. Karena itu dalam Islam ya ada prinsip yang tidak boleh dirubah. Perbedaan gender ya jelas, yang satu laki perempuan, tetapi ada kesamaan ideologis, ada kesamaan akidah. Mukmin dan mukminat. Yang satu sama lain bantu-membantu, tolong-menolong. Kemudian Allah kemukakan di situ, mereka itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini dia. Mengajak orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Ini kewajiban laki maupun perempuan tadi itu. Kemudian apalagi wa yuqimuna shalat. Mereka juga sama-sama mendirikan sholat. Ya. Dari mulai sholat 5 waktu, sholat berjamaah dan sebagainya gitu. Walaupun di sini ada aturan yang juga wajar. Dalam sholat berjamaah itu ya yang jadi imam adalah yang pria. Tidak boleh dan tidak ada contohnya. Walaupun kita punya istri seorang qori'ah gitu. Sementara kita sebagai suami punya kekurangan, kemudian si istri jadi imam sholat. Nah, kalau itu nggak boleh. Jadi laki-laki yang ada di depan, perempuan di belakang. Kemudian juga yutuna zakat. Mereka sama-sama ya berkewajiban mengeluarkan zakat, ya kan? Yang ini tentu saja ada aturan operasionalnya. Bagaimana kalau itu dalam kesatuan keluarga begitu. Kemudian juga punya kewajiban yang sama-sama mentaati Allah dan Rasulullah. Sebab syahadatnya sama. Laki dan perempuan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama toh? Tidak dibedakan. Itu menunjukkan bahwa pria dan wanita mukmin itu memiliki keimanan yang katakanlah yang mujmal, yang globalnya itu iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu bisa dihubungkan kepada sambungan surah Al-Hujurat ayat 13, 14, 15. Coba lihat. Ya. Di situ Allah berfirman, innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah, kata Allah. Nah ini ya, subjeknya beriman kepada Allah dan Rasulullah, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka
tidak ragu-ragu. Berarti imannya teguh. Nah, di sini pentingnya teguh beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ya kan? Kemudian keteguhannya itu dibuktikan dengan semangat jihad. Berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang imannya benar. Sidik. Nah, ini peluang besar bagi kita untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang seperti itu. Sekaligus tantangan juga. Tantangan menghadapi kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, dan sebagainya. Nah, jadi di sini poinnya Islam ya mengakui adanya perbedaan gender ya, dan itu sunnatullah fil khalqi. Zina linnas hubus syahwat minan nisa. Sudah ditanamkan, dihiaskan oleh Allah dalam jiwa manusia itu ada hubus syahwat minan nisa. Laki tertarik kepada perempuan. Jadi perempuan punya daya tarik di situ. Iya kan? Kemudian menyusul juga ya albanin, anak keturunan, harta kekayaan dan sebagainya. Ya. Ini sunatullah fil khalqi. Jadi kalau laki-laki ya melihat perempuan tertarik, itu asli laki-laki itu. Ya. Tapi kalau laki-laki kok tertariknya sama laki-laki lagi? Perempuan malah tertariknya pada perempuan lagi. Nah, ini ada kelainan jiwa itu. Ya kan? Jadi ada sunatullah ya fil khalqi, itu merupakan boleh dikatakan takdir mubrom gitu. Nah, kemudian ini diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, adanya pembagian tugas ya, dari mulai di intern rumah tangga, bagaimana pasangan yang satu namanya suami, yang satu istri gitu kan, kemudian juga di luar rumah. Nah, berbicara masalah aktivitas di dalam rumah ini, di sini yang perlu ada kearifan tersendiri dari kita ya. Laki-laki misalnya kan layaknya kalau dia bekerja itu di mana bidang apa saja. Kemudian yang perempuan ya bagusnya bidang apa gitu kan. Karena masing-masing itu double peran begitu. Laki-laki suami ya kan, dia bekerja di luar rumah, tapi jangan lupa dia imam di rumah itu. Nah, perempuan juga yang menjadi wanita karir katakanlah di luar rumah, ya, jangan lupa dia punya tanggung jawab di rumah. Jangan misalnya di rumah punya anak udah serahkan sama pembantu aja, ya kan? Mending kalau pembantunya ngerti Islam, mendidik anak secara Islam. Kalau tidak berbahaya. Dan itu menurut catatan pengalaman jadi peluang itu di Indonesia itu di dalam rangka kristenisasi. Ya, orang-orang gereja itu mengkader ya orang-orang sampai ke tingkat pembantu, sampai kemudian nembus kepada keluarga muslim, sasarannya supaya mempengaruhi anak-anaknya. Ini bisa dibuka di bukunya siapa itu, Ibu Irina Handono, mantan biarawati Katolik gitu. Dia mengarang buku Islam Digugat, dia bongkar itu bagaimana itu strategi taktik dari kaum salibisme itu dalam menghadapi umat Islam itu. Nah, ini jadi intinya sekali lagi kembali kepada topik, sadari bahwa memang ada perbedaan gender, ada perbedaan jenis kelamin, pria dan wanita. Tapi ada kesamaan ya di dalam meraih prestasi kebajikan. Ya, kalau boleh ditambahkan oleh ayat yang lain, ini ayat yang lebih spesifik karena mengarah kepada individu-individu. Ada firman Allah yang mengatakan, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bima kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan, beramal kebajikan, apa dia pria atau wanita? No.
Di sini silahkan berprestasi pria dan wanita. Apa jaminan dari Allah? Asalkan dia itu beriman, jadi beramal itu karena iman, falanuhyiyanu hayatan thayyibah. Akan kami tumbuh kembangkan, beri kehidupan kepada mereka dengan nilai kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Itu di dunia. Walanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti Allah akan menambah balasan yang lebih baik lagi. Di mana? Di akhirat. Ya kan? Jadi nyambung dengan doa orang beriman bertakwa yang kita sudah hafal semua. Sekaligus mengakhiri pertemuan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin Allahumma amin. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.